Meski sudah masuk masa tenang pemilu 11 hingga 13 Februari 2024, ada yang gerasak-gerusuk underground mempersiapkan serangan fajar. Adapun serangan fajar diartikan bebas sebagai modus pemberian uang kepada calon pemilih sebelum berangkat ke tempat pemungutan suara atau TPS. Sasarannya adalah individu atau keluarga dengan harapan uang itu akan dikonversi dalam bentuk suara. Serangan fajar menjadi bentuk politik uang yang paling populer di masyarakat. Tetapi apa iya, masyarakat kita menerima begitu saja serangan fajar dan nurut mencoblos yang diminta pihak pemberi? Jajak pendapat Kompas Januari 2023 memotret kondisi politik uang dengan 506 responden dari 34 provinsi. Hasilnya 36,5% responden menyatakan pernah mengetahui ataupun mengalami secara langsung pemberian uang yang dilakukan oleh kontestan di pemilu. Dari 36,5% ini sebesar 2,3% menerima uang itu dan memilih pihak yang memberikan uang. Adapun 21,9% menerima pemberian uang tetapi tetap memilih sesuai hati nurani. Dari data terbukti jika lebih banyak masyarakat yang menerima serangan fajar tapi memilih sesuai hati nurani dibanding menerima dan nurut pilihan coblosan. Serangan fajar atau praktik bagi-bagi uang tak hanya di pemilu 2024 ini saja. Setidaknya hal serupa terjadi pada pemilu sebelumnya yaitu pemilu 2014 dan 2019. Riset Guru Besar Bidang Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi bahkan menyebut jika pada pemilu 2014 dan pemilu 2019 ada 63,5 juta pemilih yang terlibat dalam politik uang untuk pemilihan legislatif atau pileg. Serangan fajar dan praktik politik uang masif terjadi di pileg karena persaingan antar caleg pada sistem proporsional terbuka cukup sengit. Seorang caleg hanya membutuhkan margin suara yang tipis untuk mengalahkan teman satu partai. Dalam hal ini, politik uang menjadi penting meskipun efek untuk memengaruhi pemilih hanya 10%. Politik uang bisa saja dianggap penting bagi sebagian caleg yang mengincar kursi empuk Senayan. Apalagi pada pemilu 2024 ada 9.917 caleg DPR yang bertarung dengan peluang menang hanya 5,8%. Pelaku dan penerima serangan fajar sepertinya tidak pernah kapok, padahal ada sanksi hukumnya menurut Undang-Undang Pemilu. Meski demikian, sanksi pidana pemain politik uang seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dinilai rendah. Berdasarkan pasal 515 Undang-Undang Pemilu, pelaku atau individu yang pada hari atau saat pemungutan suara sengaja melakukan politik uang terancam hukuman penjara selama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Lalu dalam Undang-Undang Pilkada di pasal 187A ayat 2, pihak pemberi dan penerima mendapat sanksi pidana minimal 3 tahun atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Sanksi hukum sudah ada, tetapi bagaimana realisasinya? Kasus terbaru Senin 5 Februari 2024, caleg Sukardi di Kabupaten Lampung Timur divonis 8 bulan penjara oleh PN Sukadana Lampung Timur karena terbukti melanggar pidana pemilu dengan membagikan uang saat melakukan kampanye. Sukardi maju dalam pemilihan caleg DPRD Kabupaten Lampung Timur dari PAN nomor urut 6 Dapil 7. Mau sampai kapan praktik serangan fajar ini langgeng di setiap gelaran pemilu Indonesia? Demi uang sedikit, masa depan 5 tahun kehidupan bangsa menjadi terlilit.